Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Arni Agustina. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari tentang memahami Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-122 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul azim. Dan artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar dapat menjaga dirinya. Lalu apa yang harus kita pelajari dari ayat tersebut? Yang pertama yang harus kita pelajari yakni tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu artinya sebab-sebab diturunkannya ayat Al-Quran. Ada ayat yang memiliki asbabun nuzul termasuk At-Taubah ayat 122. Asbabun nuzul At-Taubah ayat 122 yakni diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Irkimah bahwa ketika turun ayat jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih. At-Taubah ayat 39. At-Taubah ayat 39 ini berarti turun terlebih dahulu daripada At-Taubah ayat 122. Nah, ini menceritakan tentang dahulu kala ada orang-orang yang pergi berperang, ada orang-orang yang pergi ke padang pasir bagian lainnya, ya. Nah, karena dua golongan tersebut, ada sekelompok orang-orang munafik yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang pergi ke padang pasir bagian lainnya itu akan mendapatkan azab yang pedih karena dia tidak ikut berperang. Padahal semua kaum muslimin pada saat itu wajib untuk berperang. Tetapi di sini orang-orang munafik ini tidak mengetahui bahwasanya orang-orang yang sedang pergi ke padang pasir di bagian lainnya itu sedang mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Dan ada yang sedang menuntut ilmu. Baiklah, dari asbabun nuzul sebelumnya maka muncullah isi kandungan surat At-Taubah ayat ke-122 ya. Yang pertama yakni ketika terjadi perang, tidak semua kaum muslimin harus pergi berperang. Harus ada beberapa yang pergi mencari ilmu. Mencari ilmu nilainya sama dengan berjihad. Barang siapa yang meninggal saat menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya syahid. Lalu selanjutnya setelah menuntut ilmu, wajib kembali dan menyebarkan ilmu yang sudah didapatkan. Lalu manfaat menuntut ilmu agar dapat menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Baiklah, selanjutnya yang akan kita bahas yakni tentang kedudukan orang yang menuntut ilmu. Nah, di antaranya yang pertama yakni diberikan kemudahan masuk
Enggak, sudah kita bahas dalam video sebelumnya bahwa sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya kalau orang-orang yang menuntut ilmu maka akan dimudahkan ke jalan ke surga. Tetapi di sini harus diingat, ketika menuntut ilmu itu ilmu yang sebenarnya dalam artian kata, yakni ilmu yang membawa kebenaran, bukan ilmu yang membawa kesesatan. Itu harus digarisbawahi ya. Lalu selanjutnya yang kedua yakni terbebas dari kebinasaan. Kalau kita menuntut ilmu, mengamalkan dan menyampaikan kepada sesama, kita akan terbebas dari kebinasaan. Begitupun sebaliknya, kebinasaan ini bisa berupa apa saja, ya. Apa saja yang ada di sekeliling kita itu bisa menjadi kebinasaan. Lalu yang ketiga yakni dijauhkan dari pemimpin yang bodoh. Ada hadis Rasul ya yang diriwayatkan oleh Bukhari, yakni yang berbunyi dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu pengetahuan dengan mencabutnya dari hambanya, akan tetapi Allah akan mencabut ilmu tersebut dengan cara mencabut nyawa para ulama, sehingga apabila tidak ada ulama, maka orang-orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Apabila mereka ditanya kemudian memberikan fatwa atau nasihat tanpa ilmu pengetahuan, maka mereka akan sesat dan menyesatkan. Nah, hal ini bahwasanya dijauhkan dari pemimpin yang bodoh. Kalau di dunia ini tidak ada lagi yang namanya ulama, pasti yang akan menjadi pemimpin selanjutnya itu orang-orang bodoh. Karena apa? Orang-orang yang menuntut ilmu, Allah itu tidak mencabut ilmu itu dari perorangan, tetapi Allah itu mencabut ilmu itu pasti dengan meninggalnya seorang ulama. Ulama siapa saja. Nah, kalau tidak ada ulama, maka pemimpin yang akan menjadi pemimpin selanjutnya adalah orang-orang yang bodoh. Maka dari itu kita harus selalu menuntut ilmu agar generasi selanjutnya akan menjadi seorang ulama dan akan menjadi seorang pemimpin. Ya. Lalu yang ketiga, diangkat derajatnya oleh Allah. Ini juga sudah dijelaskan pada video sebelumnya bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ya, ada dua kelompok manusia yang dijanjikan oleh Allah akan diangkat derajatnya. Ya, yang pertama orang-orang yang beriman dan yang kedua adalah orang-orang yang berilmu. Allah sudah menjanjikan bagi orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya. Ya, derajatnya ini bisa apa saja. Ya, derajat yang penting derajat si Allah itu lebih utama daripada derajat di sisi manusia. Lalu yang selanjutnya yakni memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Ya. Orang yang berilmu itu pasti akan bahagia dunia dan akhirat. Kenapa? Karena dengan berilmu dia dapat menjalani kehidupan sebagaimana mestinya, ya, menggunakan ilmu tepat guna dan tepat waktu. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang mengamalkan ilmu. Ilmu tidak hanya untuk dicari, tetapi juga untuk diamalkan. Ilmu harus diwujudkan dalam kehidupan Islam yang mewajibkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita miliki. Seorang pencari ilmu yang pandai
akan dianggap sebagai orang yang bodoh apabila belum mengamalkannya. Nah, sebab tidak ada perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, kecuali terletak dalam pengamalannya. Nah, kapan kita harus mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan? Yaitu pada kehidupan sehari-hari. Misalkan ini, kalian mendapat ilmu tentang tata cara wudhu yang baik dan benar. Nah, setelah kalian mengetahui tahapan demi tahapan yang sudah kalian dapatkan, itu harus kalian aplikasikan atau kalian langsung melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Kalau kita tidak sempurna wudhu kita, maka otomatis sholat kita belum sempurna, ya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang menyampaikan ilmu kepada sesama. Nah, ini bisa disebut sebagai bentuk investasi akhirat yang akan memperoleh pahala dari orang-orang yang mengamalkan dan orang-orang yang mengajarkan kepada orang lain, ya. Amalan tersebut termasuk ke dalam amal jariyah karena perbuatan tersebut mendatangkan pahala yang akan terus mengalir walaupun pemilik ilmu tersebut telah meninggal dunia. Namun demikian, menyampaikan ilmu yang di dalamnya harus ada perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Maka minimal harus berusaha bersama-sama untuk mengamalkannya, ya. Ada 3 amalan yang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal. Yang pertama, sedekah jariyah, ya. Seperti kita ketahui, sedekah jariyah ini bisa apa saja, ya. Yang pertama, kalau kita menyumbangkan sebagian dana kita untuk kepentingan atau untuk kemaslahatan umat, uang kita sumbang untuk pembangunan masjid, pembangunan jembatan-jembatan yang telah roboh, sumbangan untuk saudara-saudara kita yang mengalami bencana alam, itu bisa termasuk sedekah jariyah. Itu pahalanya tidak akan terputus sama sekali walaupun kita sudah meninggal. Lalu yang kedua, yakni ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Nah, contohnya misal kan ketika kalian sudah mendapatkan tata cara berwudu dengan baik dan benar, itu akan bermanfaat apabila kita memberitahukan orang-orang terdekat kita. Misal, ayah, ibu, ini dapat tata cara yang wudu yang baik dan benar, mari kita laksanakan aja, nggak apa-apa. Itu adalah termasuk ilmu yang bermanfaat. Lalu yang ketiga, doa anak yang soleh. Nah, ini diperuntukkan untuk orang-orang yang telah yang orang tuanya telah tiada di dunia ini. Nah, maka doa anak yang soleh ini akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sering kita berdoa untuk diri kita sendiri, keluarga kita, dan saudara kita. Baiklah, kita akan membahas tentang hari ini. Saya ucapkan terima kasih ilmu. Dan saya memohon maaf apabila ada tidak hanya untuk dicari, tetapi juga untuk diamalkan. Jangan lupa like, share, dan diwujudkan dalam kehidupan Islam yang mewajibkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita miliki.